Pemirsa, pasca keluarnya keputusan MK yang memerintahkan pemungutan suara ulang di 5 kecamatan di Kabupaten Banjar, Bawaslu Banjar memanggil sejumlah penyelenggara pemilu hingga ketua partai untuk dimintai keterangan. Dugaan terjadi pelanggaran kode etik pemilu pada pemilihan gubernur, wakil gubernur Kalsel tahun 2020 lalu menyeruak usai keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi terkait instruksi untuk melaksanakan PSU di 5 kecamatan di Kabupaten Banjar. Bawaslu Banjar mulai memeriksa penyelenggara pemilu hingga ketua partai. Di antara yang memenuhi panggilan yakni Ketua KPU Kalsel Sarmuji dan Ketua DPRD Banjar yang juga Ketua Tim Pemenangan H2D Kabupaten Banjar M. Rofiki. Adapun dugaan pelanggaran kode etik yang dimaksud adalah bukti transkrip rekaman percakapan antara M. Rofiki dan anggota KPU Banjar Abdul Karim Umar. Kemudian surat pernyataan dugaan penggelembungan suara Pilgub Kalsel yang diduga ditandatangani anggota KPU Banjar Abdul Muthalib alias Ajis, serta penyerahan 20 kotak suara berlogo KPU Kalsel tanpa tanggal. Ketiga dugaan pelanggaran tersebut dimuat dalam fakta hukum dalam sidang putusan sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi. Jika memang ada pelanggaran kode etik, maka Bawaslu Banjar akan meneruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Untuk menyampaikan keterangan beberapa hal dengan persidangan di Mahkamah Konstitusi, di mana kita PSO di Kabupaten Banjar, dan saya diminta keterangan tentang adanya pernyataan yang atasnamakan Abdul Muthalib dan kawan-kawan. Bawaslu ingin mencari benang merah, apakah betul ada kejadian perubahan 5.000 tambahan untuk 01 dan 5.000 untuk pengurangan 02 gitu kan. Nah, saya menjelaskan bahwa memang di persidangan ada surat pernyataan Abdul Muthalib, kemudian dibantah lagi. Kemudian juga dimintai tentang kotak suara. Kotak suara yang dari provinsi itu memang ada kesalahan tentang tanda terima. Di persidangan dikatakan itu tanggal 9, padahal itu tanggal 4 Desember. Kotak suara yang diterima itu memang kotak suara kosong, masih dalam berbentuk pembungkus plastik, dan itu ada CCTV. Jadi tidak benar ada isinya yang surat suara itu kan, itu saja. Kita beranggapan dari tim suksesnya ini bahwa ini kan sudah selesai di MK, dianggap ada kecurangan, ada penggelembungan di Kabupaten Banjar. Maka seharusnya yang menjadi tugas utama dari Bawaslu adalah ketika PSU jangan sampai terjadi hal seperti itu lagi. Kita sebagai Kota Serambi Mekah tentu malu bahwa di sini terjadi kecurangan yang cukup masif kalau menurut putusan MK kemarin. Ada kaitannya juga dengan yang transkrip? Ada. Yang beredar? Ada, jadi saya ditanya tadi apakah benar itu suara saya, seperti apa kronologisnya, semua sudah saya jelaskan di dalam. Ya, ini hanya pelanggaran etik atau ada unsur pidana juga nanti? Sampai hari ini kami masih menelusuri pelanggaran etiknya. Kalau untuk pidana kan kemarin sudah kita sampaikan juga. Sebetulnya di awal ketika kita mendengar pasca putusan dari Mahkamah Konstitusi itu, proses persidangan di Mahkamah Konstitusi itu, kita sudah mau melakukan proses tindak pidananya, tetapi karena pada saat itu Gakumdu kita sudah bubar di Februari 2021, maka tidak dimungkinkan untuk ditindaklanjuti. Sebelumnya anggota KPU Banjar Abdul Muthalib, staf KPU Banjar M. Akli, dan 1 orang staf KPU Kalsel telah memenuhi panggilan Bawaslu Banjar. Berikutnya dijadwalkan anggota KPU Banjar Abdul Karim Umar, Koordinator Hukum H2D Jurkani, serta saksi H2D pada sidang di Mahkamah Konstitusi Banhuri akan dimintai keterangannya oleh Bawaslu Banjar. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.